Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, ketemu lagi dengan aku Wak ya, M360 Channel. Ya seperti biasa Wak ya, selama di bulan puasa Ramadan ini Wak, aku akan kembali bercerita spesial Ramadan Wak ya. Tapi Wak, aku sebelumnya memohon maaf sebesar-besarnya bila ada suatu saat aku penyampaian kata-kata ataupun kalimat yang mungkin tidak sesuai atau tidak benar menurut Wak ya, atau tidak baik untuk didengar, mohon maaf sebesar-besarnya Wak ya, karena aku pun masih tahap belajar. Dan jika ada pembacaan ayat-ayat yang kurang fasih ataupun kurang tajwidnya, mohon maaf Wak ya, aku hanya seorang lagi sedang belajar Wak ya. Nah Wak, kali ini aku akan kembali cerita spesial Ramadan tentang berhubungan di 10 hari kedua Ramadan. Karena kita sebentar lagi akan memasuki fase kedua di 10 hari kedua puasa Ramadan. Dan sini aku Wak kembali Wak memberikan sebuah edukasi ya, kecil-kecilan gitu Wak ya, tentang keutamaan selama 10 hari kedua di bulan puasa Ramadan. Tapi Wak, jangan lupa sebelumnya like dan subscribe-nya ya Wak ya, biar Wak bisa membantu channel aku terus berkembang. Oke Wak, terima kasih. Insya Allah Wak ya. Nah Wak, selama bulan Ramadan, seperti dari awal waktu kita pertama, ada 3 fase yang harus kita lewati Wak ya, yaitu 10 hari pertama dan 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Nah, pada saat ini Wak ya, kita akan memasuki pada fase yang kedua, yaitu 10 hari kedua saat bulan puasa Ramadan ini Wak ya. Gini Wak ya, pada fase 10 hari kedua Ramadan Wak, disebut juga dengan maghfirah, yang kalau kita ambil artinya tuh Wak ya, pengampunan Wak ya. Mungkin Wak sudah paham lah Wak ya, lebih ngerti dan lebih pintar dari aku Wak ya, arti dari maghfirah yaitu pengampunan. Maghfirah juga Wak ya diartikan sebagai hak Allah dalam memberikan perlindungan kepada hambanya yang melakukan taubat. Hal ini dikutip dari buku Muhammad Quraish Shihab tentang 1001 soal keislaman yang patut kita ketahui. Dan pembagian 3 fase dilandasi pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, dan ia menilai sahih. Beginilah bunyi hadisnya Wak ya, yang artinya Wak, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahan atau kedua adalah maghfirah dan atau pengampunan, dan akhirnya ibtun minanar, yaitu pembebasan dari api neraka. Hadis ini Wak diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi serta Abu Ashishak dan Ibnu Hibban, serta termasuk sebagian khutbah Jumat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, pada akhir Sya'ban. Demikian sahabat Nabi Salman Al-Farisi menjelaskannya. Nah Wak, makanya itu ada beberapa keutamaan dari 10 hari kedua bulan Ramadan yang penuh dengan pengampunan. Keutamaan tersebut Wak sebagai pendorong untuk kita meningkatkan ketakwaan dalam beribadah dan berpuasa. Nah, inilah keutamaan 10 hari kedua pada bulan Ramadan. Yang pertama Wak ya, wujud istiqomah. Sebagian orang akan mulai berkurang intensitasnya puasa pada hari kedua Ramadan. Kondisi ini Wak ya, bisa juga menjadi tantangan yang harus dilewati sehingga tidak berakibat turunnya tingkat ketakwaan selama bulan Ramadan. Karena itu Wak ya, keutamaan istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan imbalannya pahala yang sangat besar. Pastinya Wak tahu ya Wak ya, tentunya pahala.
Nah, bagi mereka yang mampu menjalankan rangkaian ibadah puasa secara lengkap pada 10 hari kedua ini, maka ia telah mendapatkan wujud istiqomah. Lalu yang kedua, jauh dari godaan duniawi dan diampuninya dosa-dosa kita. Dunia ini yang kita jalani tidak terlepas dari ujian, sehingga Islam menegaskan untuk umatnya memiliki iman yang sangat kuat. Rangkaian ibadah yang dijalani secara penuh pada 10 hari kedua dapat menjadi bukti seseorang mampu menahan dan menjauhkan diri dari godaan duniawi yang sangat berlebihan ini ya. Betul-betul sangat berlebihan ini ya. Dosa-dosa yang telah lalu pun akan diampuni sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini ya, yang artinya siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan iktisab telah diampuninya dosanya yang telah lalu. Maksudnya gini diampuninya dosa-dosa yang lalu. Dan siapa yang bangun malam Qadar dengan iman dan iktisab juga telah diampuninya dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Islam dan Muslim. Nah, selain itu ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya seperti ini Salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapus dosa seseorang di antara waktu tersebut selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketiga, dikabulkannya doa. Momen 10 hari kedua Ramadan termasuk waktu terbaik untuk berdoa. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, maksudnya kita berdoa untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Sebab pada hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kenikmatan yang dikabulkannya doa untuk hamba yang sungguh-sungguh berdoa. Lalu selanjutnya yaitu sukses dalam beribadah. Nah, adanya keistiqomahan dalam beribadah menjadi tanda kesuksesan seorang hamba. Pasalnya hingga 10 hari kedua Ramadan masih menegakkan ketaatannya. Hal itu termasuk bagian dari sebuah kenikmatan iman dan hidayah. Lalu lanjut lagi ke tomak lainnya, yang kelima yaitu mendapatkan kemudahan selama Ramadan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada 10 hari kedua. Caranya dengan memberikan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan Ramadan hingga sampai selesai di hari terakhir. Kemudian tersebut tidak semua umat Islam mendapatkannya, hanya mereka yang konsisten dalam beribadah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah memberikan kemudahan bagi orang yang menjalankan ibadah Ramadan di 10 hari kedua dengan memberikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan hingga akhir Ramadan. Ini tertuang dalam surat yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat kamu tinggal di bulan itu atau bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajibnya baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengucapkan atau mencukupkan bilangan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu tetap selalu bersyukur.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu keutamaan yang keenam yaitu memiliki iman yang lebih dalam. Orang-orang yang menjalankan ibadah pada Ramadan 10 hari kedua akan memiliki rasa aman yang lebih, sebab adanya ketekunan dan wujud istiqomah tadi ya. Lalu yang ketujuh ya, keutamaannya jalan untuk bersyukur. Di sini ya, Asy Syahrul Umti ala Jadid Mutakni mengatakan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai niat dalam bentuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini termasuk salah satu bentuk bersyukur yang dilakukan manusia karena tidak semua orang diberi nikmat untuk mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah Ramadan 10 hari kedua ini. Nah yang kedelapan keutamaannya ya, mudah di dunia dan di akhirat. Ya maksudnya itu mudah di dunia dan di akhirat. Begini ya, menjalani ibadah puasa pada 10 hari kedua akan mudah dilewati oleh orang yang ikhlas. Bagi yang berhalangan dapat mengganti di hari lain dan tetap mendapat pahala yang sama seperti ketika Ramadan. Sementara itu ya, dalam ayat ke-184 surah Al-Baqarah, ibadah puasa Ramadan 10 hari kedua mudah dijalankan bagi orang yang ikhlas. Bagi yang berhalangan boleh mengganti di hari lain dan akan tetap mendapat pahala yang sama seperti kita di Ramadan. Yang berbunyi artinya seperti ini ya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Maksudnya gini membayar fidyah, yaitu kita memberi makan seorang miskin atau fakir miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan atau kebaikan, maka itulah lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Lalu yang selanjutnya yang ke-9 ayat keutamaannya, jalan kebaikan lebih luas. Ibadah di bulan Ramadan pada 10 hari kedua termasuk sebuah kenikmatan karena diberi jalan untuk berbuat kebaikan dan mendapatkan pahala yang sangat luas seperti sholat tarawih, zakat, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya ya. Lalu selanjutnya yang ke-10 yaitu petunjuk di setiap malam Ramadan. Nah gini ya, setiap ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan terlebih pada malam 10 hari kedua, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah gini petunjuk itu berguna untuk menumbuhkan rasa syukur kita dan ketaatan dalam beribadah. Nah maksudnya kita diberi rasa syukur yang sangat tinggi dan ketaatan ketika kita menjalani beribadah. Lalu selanjutnya yang ke-11 ya, mendapatkan jalan jika kita mendapatkan kesulitan. Nah maksudnya seperti gini maksudnya ya, orang yang menjalankan ibadah Ramadan pada 10 hari kedua akan memiliki keimanan yang lebih karena sudah menjalani hampir setengah bulan. Nah selain itu ya, kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sudah diterima dalam bentuk ketakwaan. Di sini mungkin saya kasih sedikit kenapa disebut mendapatkan jalan jika kita kesulitan.
Maksudnya seperti ini Wak, bila kita mendapatkan masalah, mendapatkan kesusahan atau kesulitan Wak ya, dengan kita beribadah dan berdoa kepada Allah SWT, kita serahkan semua kepada Allah SWT dalam bentuk ketakwaan, maka Allah akan memberikan jalan terbaik untuk menyelesaikan semua masalah dan kesulitan itu. Itulah Wak ya, kalau menurut dari aku Wak ya. Lalu Wak, selanjutnya ya Wak, yang ke-12, menguatkan jalan hingga akhir Ramadan. Nah, gini maksudnya Wak ya. Orang-orang pada zaman dahulu menjalani ibadah pada 10 hari kedua untuk mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dapat menyelesaikan hingga sampai akhir. Hal tersebut Wak menjadi contoh untuk umat zaman sekarang sehingga tetap optimis mencapai hari terakhir di Ramadan. Nah Wak, selanjutnya itu menjadi pribadi yang menjadi lebih baik. Maksudnya seperti ini Wak, seseorang yang mampu menjalankan ibadah Ramadan pada 10 hari kedua termasuk sebuah keberkahan karena bisa istiqomah dalam beribadah. Hal itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang sangat lebih baik. Nah, selanjutnya Wak ya, keutamaan dari 10 hari kedua ini Wak ya, mengikuti teladan Rasul. Nah, keutamaan terakhirnya adalah mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah pada 10 hari kedua ini dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta umat mukmin pada zaman dahulu. Lalu Wak, selanjutnya Wak ya, kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Karena Wak, setiap ibadah yang dilakukan pada 10 hari kedua Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, ini ada sebuah kata dari riwayat Bukhari lagi Wak ya. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh semua manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Nah, ngerti kan maksudnya Wak? Nah, setiap kita membuat kebaikan di selama bulan Ramadan ini Wak, pahalanya kita akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, Wak bisa bayangkan itu Wak ya. Masya Allah Wak ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman Wak, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku katanya. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu Wak, yang berikutnya itu Wak ya, keutamaannya itu dibukakannya pintu surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah waktu dibukakannya pintu surga. Jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup, dan kemudian para setan-setan akan dibelenggu dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah Wak ya, 10 hari kedua di bulan puasa Ramadan itu Wak ya, dari hari ke-11 dihitung nih Wak ya, dihitungnya dari hari ke-11 hingga hari ke-20. Nah, di hari-hari ini ataupun di 10 hari ini merupakan hari Asyura untuk memohon ampunan. Nah Wak, makanya itu Wak ya, berhubung masih kita di bulan Ramadan ini, seperti kita tahu Wak ya, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap hamba diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya dan untuk bisa meraih maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an untuk tidak pernah berputus asa dalam rahmat-Nya. Yang berbunyi seperti ini artinya Wak ya. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Nah, Wak, selain tadi keutamaan, di sini saya coba memberikan edukasi sedikit lagi, Wak, yaitu sebuah amalan yang kita lakukan selama 10 hari kedua di bulan puasa Ramadan ini. Amalan itu, Wak, ya, yang pertama itu, Wak, ya, kita memperbanyak istighfar dan tobat. Ramadan adalah bulan tobat. Allah SWT menjanjikan ampunan bagi hambanya yang bersungguh-sungguh untuk bertobat. Dengan surah yang artinya, dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertobat, beriman, beramal soleh, dan kemudian tetap berada dalam petunjuk. Quran Surat Toha ayat 82. Sementara itu, Wak, ya, Rasulullah SAW sendiri adalah contoh yang terbaik dalam memperbanyak istighfar, meskipun beliau adalah manusia yang maksum. Lalu beliau pun bersabda, yang artinya begini, Wak, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, Wak, seperti yang katakan tadi, amalan berikutnya itu ya seperti kita meningkatkan kualitas ibadah baik dalam sholat, lalu kita membaca Al-Quran dan amal-amal kebaikan lainnya. Dan Rasulullah SAW kembali bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang bertobat atau berbuat dosa di siang hari mau bertobat, dan membentangkan tangannya kepada siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari mau bertobat hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari riwayat tadi kita garis besar riwayat, ya, bahasanya kita melakukan perbuatan dosa, segeralah kita mohon ampun dan berdoa kepada Allah SWT, dan kita memperbanyak sholat malam, karena sholat malam memiliki keutamaan luar biasa dalam menghapus dosa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan kemudian juga kita mengamali atau beramal dalam membaca dan mentakaburi Al-Quran, sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah 185. Dan selain itu juga, Wak, amalan-amalan yang dianjurkan juga, Wak, kita banyak bersedekah, karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang terakhir nih, Wak, ya, yang saya katakan tadi, memohon doa dengan sungguh-sungguh atau kesungguhan. Di bulan Ramadan, doa memiliki peluang besar untuk dikabulkannya. Allah SWT kembali berfirman, yang artinya berbunyi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, maka dari itu, Wak, ya, kita sebenarnya ya harus paham, Wak, ya, karena di bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk meraih keampunan dari Allah SWT. Jika di awal Ramadan kita masih kurang maksimal dalam ibadah, maka inilah saatnya untuk mengejar ketinggalan. Ramadan tidak hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang mensucikan diri, menyucikan hati, dan memperbaiki diri agar kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Nah, makanya itulah, ya, kita manfaatkanlah, Wak, ya, hari-hari penuh mahfirah ini dengan memperbanyak tobat, ibadah,
dan amal-amal lainnya Wak ya. Ya, semoga Allah SWT Wak bisa menerima setiap usaha kita nih Wak ya, mengampuni dosa-dosa kita Wak, dan menjadikan kita Wak ya termasuk dalam hamba-hambanya Wak yang mendapatkan mahfirah di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya robbal alamin Wak ya. Nah Wak, sampai di sini dulu Wak ya cerita spesial Ramadan kali ini dengan keutamaan 10 hari kedua di puasa Ramadan. Semoga video ini dapat menghibur dan menjadi edukasi bagi Wak yang belum paham dalam manfaat dan faedah dan banyak pahala yang didapatkan dalam puasa Ramadan.